Kalau Ya, ini berarti betul. tergantung sudut pandangnya ya. Sudut Maksudnya pandangnya. dalam kondisi apa gitu Betul, kan? betul, betul. Iya, iya, iya. Jadi yang tadinya konflik menjadi kolaborasi karena kan Iya, orang tua ngerti, oh anak iya. satu ini toh gitu. Iya ya, jadi bukan hanya si anaknya tahu bakatnya di mana, tapi orang tua juga Orang tua juga. memahami ya Iya. bahwa bakatnya apa-apa gitu, sehingga Hmm. nanti kan dari kebanyakan kan komunikasi yang miss itu karena apa? Sebenarnya ini potensi, tapi orang tua tidak memahami bahwa itu ada potensinya, malah dianggapnya negatif kan gitu ya. Iya. Orang tua nggak sengaja membuli anak tiap hari loh, nggak sengaja kan, karena dengan dia ingin anaknya seperti dia gitu. Ya ngamuk lah marah-marah, jadi dia bully terus anaknya tidak begitu. Ternyata sifat anaknya bertolak belakang ya, Bertolak Pak. belakang, bisa bertolak belakang gitu kan. Iya, iya, Kan iya. kasihan. Betul, jadi nggak match-match ya. Jadi Hmm. kalau orang tua paham gitu ya tentang istilah bakat gitu ya Pak Iya, ya, iya. dan paham juga tentang bakat si anaknya, justru akan lebih bijak ya Pak ya. Bijak. Menemukan diri itu ada dua dimensi. Hmm. Bisa menemukan sifat yang produktif yang namanya karakter tadi, Mm-mm. bisa juga dengan enjoy easy melakukan sesuatu itu. Hmm. Jadi Anda harus aktif mencoba berbagai macam kegiatan, lalu rasakan. Oh ternyata saya sukanya ini, sukanya ini. Nanti kelihatan itu ya daerah mana kita suka itu. Hmm. Gitu. Nah itu ada kaitan sama nanti karakter kinerjanya. Nah, mungkin kembali ke ini ya, Bah ya. Dalam praktik nih ya, Bah, dalam praktiknya sebetulnya bagaimana talent mapping ini bisa menjadi jembatan yang sehat nih antara harapan orang tua dan potensi sejati anak. Oke, saya dulu nggak kebayang bahwa ada juga implementasi dari talent mapping yang terkait sama komunikasi, terutama di keluarga. Kan tadi saya bilang talent mapping ada dua hasil. Yang pertama adalah sifat, Betul, yang namanya bakat. betul. Yang kedua adalah aktivitas atau potensi kekuatan. Nah, yang sifat tadi itu mengandung definisi baru Mm-mm. yang sangat positif dan produktif. Yang kalau kita pakai itu akan sangat mendorong komunikasi yang produktif. Jadi masalah di keluarga kan kebanyakan komunikasi kan, Iya, masalah di komunikasi, betul. selalu kan. Betul. Tapi kalau dengan bahasa yang benar, maka akan menjadi kolaborasi, bukan konflik lagi. Makanya penting orang tua juga tahu apa sih istilahnya bakat apa saja. Contoh gini lah, kalau ada anak keras kepala gimana? Keras kepala di keluarga, kita terganggu nggak? Iya, cenderung Terganggu gitu. ya? Iya. Bisa Jadi jadi masalah. seolah-olah dia tidak nurut kita Iya kan kan? biasanya. Tapi kalau kita pikir orang keras kepala nanti dibutuhkan nggak ya untuk satu? Ada nggak peran yang membutuhkan orang keras kepala? Pasti ada sih, Pak. Ada kan? Ada. Contohnya salah satu tipe leader gitu ya. Bagus dong kalau gitu dong. Iya ya. Ya kan? Jadi di satu sisi terlihat jelek, tapi di satu sisi terlihat bagus. Jadi gimana tuh, Bah? Ya kita ganti namanya, jangan keras kepala, tapi namanya komen. Komen. Kan keren punya anak komen kan. Oh, komen ya. Oh, anakku komen nih Pak. Suka nyuruh-nyuruh orang. Tapi jadi menurunkan menurunkan emosi Image, kan. emosi. Wah, ini Ya. bagus nih anak gitu. Atau misalnya anaknya curigaan gimana? Curigaan nih anak. Waspada gitu ya. Gimana? Curigaan bukan waspada, curiga. Curiga. Hati-hati gitu ya, Bah. Kan sering mengganggu gitu kan. Iya, di satu sisi Jadi mengganggu. lambat, jadi macam-macam. Tapi di satu sisi juga kadang bagus juga, Karena Bah. kalau kita mikir implementasinya kan Iya. ada peran yang butuh orang curigaan. Berarti kalau gitu tergantung ya, kalau bahasa itu tergantung redaksi ya. Kalau Iya, ini betul. berarti tergantung sudut pandangnya ya. Sudut Maksudnya pandangnya. dalam kondisi apa gitu Betul, kan. betul. Iya, iya, iya. Jadi yang tadinya konflik menjadi kolaborasi karena kan Iya. orang tua ngerti, oh Iya. anak satu ini toh gitu. Iya ya, jadi bukan hanya si anaknya tahu bakatnya di mana, tapi orang tua Orang juga tua memahami ya iya. bahwa bakatnya apa gitu, sehingga nanti kan dari kebanyakan kan komunikasi yang miss itu karena apa? Sebenarnya ini potensi, tapi orang tua tidak memahami bahwa itu ada potensinya, malah dianggapnya negatif kan gitu ya. Iya. Ya. Bahkan sebetulnya bisa juga di dalam pasangan ya, bukan hanya Pasti, anak dan orang pasti. tua ya. Karena pasangan itu kan saya juga menyitir kata-kata Kang Firman. Iya, iya. Pasangan itu selalu ingin dikenali oleh pasangan gitu ya. Tapi dia sendiri nggak kenal sama dirinya gitu kan. Terus gimana ingin dikenali orang gitu kan. Jadi ingin dipahami sama pasangan, tapi dirinya kurang nggak paham dengan dirinya sendiri gitu ya, Pak. Nah, Ya? dengan ini lihat, oh saya ternyata begini gitu. Iya, iya. Dan itu kejadian pada beberapa pelatihan yang
melibatkan suami istri kan biasa ada pelatihan pensiunan gitu. Itu menarik karena mereka buka kan masing-masing gitu terus. Si papa itu begitu ya pantesan. Si mama pantesan, si mama selama ini begini gitu loh. Jadi buka. Jadi cerita menarik, jadi bahkan jadi kolaborasi jadi. Jadi kita bisa saling memahami dan saling melengkapi ya, Bah ya. Ternyata karena tadi ya manusia itu kan unik dan tidak ada juga yang sempurna. Jadi Nggak memang mungkin. kelemahan itu diisi ya dengan pasangan kita yang punya kekuatan di mana gitu ya, Bah ya. Jadi sebenarnya intinya gini, kenapa kita dikasih bakat yang kuat dan lemah gitu? Tujuannya supaya kita menyatakan kekuatan kita untuk membantu orang melalui kekuatan itu. Lalu juga mengakui kelemahan kita untuk bekerja sama semua orang yang punya kekuatan di kelemahan kita gitu ya. Kan memang harus team building harus. Iya. Betul, termasuk di manajemen ya, di perusahaan apalagi ya, Bah ya. Iya. Oke nih, Bah. Tadi berarti ya kita bisa melihat ya ternyata memilih jurusan gitu ya berdasarkan talent itu sangat krusial ya, sangat sebenarnya bukan jurusan tapi lebih ke profesi ya, Bah ya. Profesi dulu ya. Profesi ya. Jadi apakah nih Abah untuk perbedaan yang tadi ya antara siswa yang memilih jurusan berdasarkan talent terutama di profesinya gitu ya. Ini sebenarnya terlihat perbedaan yang jelas ya dengan orang yang ya udahlah gitu jurusannya entah berdasarkan tren atau berdasarkan orang tua tekanan gitu ya orang tua, karena di lingkungan orang tuanya misalnya ya si anak tuh sebenarnya nggak punya bakat di dokter gitu, cuman karena keluarganya keluarga dokter alhasil memaksakanlah anaknya masuk ke dokteran, padahal dia mungkin bisa jadi passionnya entah di seni atau apa gitu, Bah ya. Saya pernah ketemu orang terkenal lah. Iya. Dia punya prinsip anak saya kalau laki-laki harus IT. Kalau perempuan harus dokter. Saya, Pak, kenapa sih? Itu profesi yang menjanjikan ke depannya. Tapi beliau kok bukan IT, bukan dokter. Beliau kan laki-laki. Beliau malah semacam motivator gitu. Kok nggak cocok? Tapi keinginan karena sebenarnya gini, orang tua tuh sebenarnya sayang sama anaknya, ingin anaknya itu punya masa depan yang bagus, sehingga dicari peran-peran yang punya masa depan gitu. Yaitu IT dan dokter. Padahal tidak harus gitu kan. Yang penting kan kita yang dikejar kan sebetulnya bekerja dengan bahagia dengan isi kan. Betul. Dan itu bisa macam-macam. Semacam-macam. Gitu. Jadi kebayang kalau mereka salah atau gini aja deh. Kan di Indonesia ada yang namanya siswa berprestasi ya. Iya, betul. Yang selalu dilombakan kan. Iya, betul. Sebetulnya yang terjadi adalah mereka sekarang tidak di situ lagi tempatnya gitu. Jadi misalnya prestasi di matematik, dia mungkin kalau sekolah nggak di situ lagi, udah tempat lain lagi. Sehingga jadi masalah, jadi pertanyaan dari teman-teman di Puspresnas, kok prestasi di kimia sekarang di sana ya bahaya gitu. Iya, kan nggak langsung terkait. Karena masalah prestasi, masalah mungkin IQ atau keahlian dia kan, tapi bukan masalah dari hati kan. Jadi hati-hati, prestasi belum tentu nanti akan di situ tempatnya. Ya sebenarnya mirip Abah. Prestasi saya di matematika tapi kerjaan saya bukan di matematika. Iya. Ada loh salah satu santri kita yang dia S1 kimia, S2 kimia, mau gitu S3 mikir bener nggak saya di sini ya. Gitu lihat talent mapping, ternyata dia cocoknya jadi konselor. Iya, terus jadinya gimana dong? Tinggal sama sekali. Oh gitu. Tapi lanjut S3? Enggak. Oh enggak. Oh. Jadi padahal udah S2 ya. Karena panggilan adalah counseling orang, panggilan. Betul. Harusnya kan dulu masih psikologi mesti gitu ya. Iya. Betul. Cerita aja. Iya, Bah ya. Oke, Bah. Ini nih, Bah. Kita kan hidup di era AI ya, Bah ya. Dan perubahannya sangat cepat nih, Bah. Apakah justru di era seperti ini talent mapping menjadi semakin penting? Menurut Abah gimana? Oke. AI itu yang jelas AI tidak bisa menggantikan manusia lah. Nah dalam talent mapping, dalam strength cluster itu ada cluster yang namanya cluster heart activity.
hard activity. Yang dalam peta di bawah. Iya. Ada clusternya sama soft activity di atas. Iya. AI bisa menggantikan yang bawah. Yang hard ya. Yang hard activity. Kalau soft tidak bisa digantikan. Soft nggak bisa. Mungkin juga belum, tapi mungkin rasanya sih enggak deh. Karena itu kan nanti Allah gimana kalau gitu kan. Kan kalau yang soft activity berarti kan salah satunya tadi ya yang melayani orang, merawat orang gitu ya, Bah ya. Ya jualan, termasuk macam-macam. Guru, termasuk ada guru, aktivitas gitu. guru ya. Jadi guru juga nggak bisa digantikan Nggak sama bisa, AI ya, nggak Bah bisa. ya. Karena ya mentransfer apa? Kan bukan- mesti ada apa ya? Keinginan untuk memajukan orang gitu kan. betul, mendevelop ya. Kalau orang. Nah itu tidak ada di AI. Tidak bisa oleh AI ya, Bah ya. Oke, tapi tadi yang hardnya Itu bisa kalau ya. AI yang terkait sama itu ya, apa namanya, menggantikan aktivitas. Tapi ya sekarang orang kalau ngomong AI sekarang kan, ya itu kan buat nanya kan. Iya. Jadi sumber Buat curhat informasi. informasi. Kalau sumber informasi AI luar biasa sih. Kalau dulu kan saya mesti nyari-nyari gitu ke Google kan. Betul. Sekarang dia nyari sendiri sampai kita dapat data banyak gitu. Iya. Nah itu sangat bantu malah, Iya. sangat bantu dalam mapping. Iya. Oke. Nah, menurut Abah nih, apa tantangan terbesar sekolah dalam mengimplementasikan talent mapping secara konsisten? Tantangan terbesar sekolah. Sekolah itu konsepnya keseragaman. Dalam mapping konsepnya keberagaman. Itu Bertolak belakang. tantangan terbesar. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sih karena Iya. sekolah kan ngomongnya soal balek kan. Iya, Ngomong jutaan orang. Betul. Itu susah kalau keseragaman. sistem ya. Ada sekolah yang pakai keberagaman yaitu sekolah alam. Tapi sekolah alam kan terbatas. Iya. Nah sekarang ini sekolah alam cuma 1 promil kalau saya. Sekolah alam 300 ya. PKBM 300, sekolah formal 300.000 gitu ya. 300.000. Jauh banget gitu. Jauh banget ya, jomplang Dan ya, kita Pak ya. tidak bisa mengubah itu dengan mudah dan tidak usah diubah. Saya cuma pesan aja sama teman-teman di sekolah formal, kasih anak-anak kegiatan lebih banyak. Aktivitas lebih banyak. Jadi ekstra kurikuler itu isinya kegiatan gitu, aktivitas. Kalau bisa aktivitas yang terkait dengan tadi 19 aktivitas itu 99. atau 7 wilayah aktivitas. Iya. Sehingga mereka dengan sendiri berusaha menggali. Jadi terutama di SMP ya. Iya. SMP gali sampai dia nanti menentukan SMA sudah rada benar gitu. Gali lagi supaya nanti pilih rada benar. Jadi nggak usah diubah lagi sih karena memang kan tidak mungkin lah ngubah. Iya, 300.000 masalahnya ya. Sekolah formal. 300.000. Itu bikin Harus, ekosistemnya juga Tapi lumayan. kalau kita lihat apa yang dilakukan di Finlandia kan anak-anak tuh main ya isinya kan. Iya. Kalau ada kegiatan, Betul. dari main dia belajar gitu. Iya. Juga itu kalau perlu dibalik misalnya gini ya, kalau matematika kan 8 tambah 4 kan 12. Kalau nggak 12 maka salah gitu. Kenapa nggak dibalik 12 itu berapa tambah berapa itu? Jadi kalau yang satu karena ilmu pasti jawabannya yang satu pasti. Sekarang dibalik 12 itu berapa tambah berapa kan? Itu terbuka dong. Terbuka. Iya. Semua bisa benar. Bisa kan? banyak opsi, Iya. ya kan? Nah, bisa nggak soal-soalnya di sekolah itu dibikin begitu dibalik-balik gitu sampai opsinya banyak. Iya. Tidak ada yang salah. Gitu. Iya. Jadi pertanyaan terbuka kalau kayak gitu ya. Iya. Dan itu juga menguji pola pikir anak juga ya, Pak ya. Itu yang namanya sebenarnya lateral thinking. Jadi Jadi bagaimana punya opsi jawaban dari satu masalah gitu. Oke, jadi Dan itu bisa dilatih. Jadi problem solvingnya banyak ya kalau kayak gitu. Iya. Ya kan beberapa opsi kan. Iya. Hasil talent mapping itu terdiri dari apa aja nih, Bah? Jadi hasil talent mapping itu yang pertama adalah urutan bakat. Dari bakat yang paling dominan sampai bakat yang paling tidak dominan. Ini penting bagi beberapa psikologi karena mereka mereka melihat manusia dinamikanya itu dari sisi permutasi ya, bukan kombinasi. Iya. Urutan berarti permutasi. Urutan ya? penting banget. Itu makanya dimunculkan. Tapi beberapa orang kalau lihat urutan bingung gitu ya. Lebih senang melihat pengelompokan. Jadi dibikin petanya. Namanya peta bakat. Dari peta kelihatan nanti ada di kelompok mana sih orang ini. Begitu lihat peta, begitu kebayang orang ini siapa gitu. Itu dua-duanya ada tentang bakat, tentang karakter seseorang. Yang ketiga yang muncul adalah summary dari
kekuatan yang bersangkutan. Jadi dibikin 14 kekuatan dengan urutan yang dari paling kuat sampai urutan ke atas, supaya kita bisa lihat kita kira-kira punya kekuatan di sini. Kekuatan ini, potensi kekuatan ini itu aktivitas ya, aktivitas yang merupakan job desk gitu. Adanya sebenarnya muncul dari peta bakat yang peta yang namanya strength cluster map. Jadi yang tadi itu yang namanya job desk itu bisa dibikin petanya namanya strength cluster. Jadi cluster kekuatan, strength cluster map. Totalnya ada 114. Dari mana 114 itu dari 99 plus dari 15. Yang 99 ini terkait dengan urutan bakat. Yang namanya potential strength ya. Sedangkan yang 15 terkait dengan keistimewaan fisik. Seperti misalnya nyanyi, beautifying, terus bertani, macam-macam lah. Itu kan nggak ada kaitan sama sifat kan. Lebih terkait sama fisik. Jadi totalnya ada 114 aktivitas gitu. Nah, ternyata banyak orang membaca ini bingung karena terlalu lengkap gitu kan. Jadi mesti saya cek gimana sih Pak. Terus munculnya namanya strength tipologi. Yang 99 diringkas menjadi 30. Itu pun orang banyak yang nanya, masih banyak 30 kebanyakan. Bisa diringkas nggak? Bisa diringkas menjadi personal branding, ada 5. Nah dengan 5 itu lumayan lah. Walaupun beberapa orang Pak, saya 3 juga cukup lah gitu. Jadi rupanya ya, rupanya orang tuh pengennya sederhana gitu ya. Langsung mengerucut lah ya. Mengerucut. Padahal itu nggak boleh loh, karena kan gini, prinsip telemapping kan bukan dukun, jadi nggak bisa hasil dijadikan satu-satunya patokan. Yang bersangkutan mesti baca dengan teliti, dirasakan bener nggak gitu loh. Karena yang bisa merasakan enjoynya itu yang bersangkutan, bukan praktisi gitu. Jadi saya selalu pesan pada para praktisi jangan jadi dukun ya, walaupun ada beberapa praktisi memang bakatnya dukun ada. Kalau dia punya bakat indif, punya bakat self assurance gitu, itu dukun aja di situ benar-benar. Dia bisa baca gitu. Tapi jangan jadi dukun ya gitu. Karena nggak boleh, karena Allah kan sengaja menyembunyikan itu kan, bukan? Supaya kita mikir pakai rasa, pakai pikiran buat menemukan diri gitu. Gitu sebenarnya sih. Nah setelah itu nggak ada lagi ya. Udah sih, iya. Ada personal branding terakhir. Terakhir personal branding ya. Gitu. Dan apa kalau ditanya masalah keakuratan ya, Bah? Gimana nih, Bah? Nah, gini, semua assessment di dunia itu punya yang namanya test and retest. Bahkan Gallup pun punya. Mereka Gallup biasanya cuma 8 minggu lah. Itu pun nggak ada yang 100%. Paling banyak 80, ada yang cuma 60. Nah, kenapa? Karena kan sebetulnya yang namanya validasi itu adalah cermin yang datar dan bening. Jadi tugas kita sebagai tools developer adalah bikin cermin yang bening dan datar supaya nanti bayangan itu benar-benar sesuai dengan benda depannya kan. Masalahnya kalau kita ngomong manusia yang bersangkutan nggak tahu dirinya, belum tahu dirinya kan. Jadi ketika ngisi dia ngisi apa yang dia tahu, sehingga pantulan juga tidak akan sempurna gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa memantulkan sesuatu yang misalnya kita di depannya cuma 60%, masa pantulan bisa 100, nggak mungkin lagi. Nah, data menunjukkan bahwa kalau anak-anak SMA tuh mungkin 50-60% lah gitu ya, yang benernya. Kalau sudah kerja tuh siap 80%. Jarang sekali yang bisa 100%, jarang. Harus yang bersangkutan. Nggak usah mereka lah. Saya kan yang bikin kan. Itu bisa. Saya punya ini tau ya. Gitu. Setelah kontemplasi, jalan-jalan gitu. Oh ternyata saya punya ini ya, nomor 11 gitu. Jadi nggak ada lah yang namanya akurat 100% ya. Terus Bah, kalau misalnya dia udah tes nih Bah, idealnya ya dia paling cepat bisa dites lagi itu kapan Bah? Sebaiknya setelah melakukan macam-macam aktivitas sebaiknya sih. Jadi saya sih pesan kalau ada yang ikut tes dan ragu-ragu dengan hasil, dicoba aja aktivitas itu. Bener gue ini nggak bener, saya nggak suka nggak gitu. Supaya nanti lebih mengerti kita kan. Jadi intinya pengalaman sih. Pengalaman kan pengalaman apa yang dialami kan. Itu sebabnya beberapa
komunitas ada juga yang namanya magang gitu. Iya, iya, iya. Magang tuh bagus magang. Karena dia akan diceburkan sama satu kita yang macam-macam dicobakan ya. Olahraga kalau tim juga bagus gitu. Kan itu banyak interaksi Iya, kan. iya, 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 iya. Gitu. Ya, emang harus banyak aktivitas ya. Yaitu banyak melakukan aktivitas, ketemu banyak orang di berbagai bidang ya, Bah ya. Kalau Abah Suruh bilang. pergi kemana gitu, suruh bikin perencanaan tim gitu sendiri. Rame tuh. Jadi dia ngalami betul-betul ada yang bisa bikin perencanaan, ada yang tidak, ada yang gimana. Gitu. Jadi emang takes time menemukan diri itu. Ya kan saya bilang tadi, passion itu bukan cuma gairah tapi juga menderita. Kita harus menderita untuk menemukan gairah gitu. Iya, harus menderita dulu ya. Menderita dulu. Dan memang terkadang Bah ya kalau misal udah tes tiba-tiba tes saya waktu itu 3 kali tes Bah. Tapi memang ada yang beda tahun, ada yang tahun yang sama gitu. Jadi awal akhir mah udah jelas sama Bah. Iya. Bakat nomor awal dan terakhir tuh sama di semuanya. Terutama sama. yang terakhir terutama Iya. ya. Saya empati nomor terakhir Jadi kalau kelemahan tuh 5-7 rada benar kelemahan ya. Karena kita tahu persis kelemahan kita kan. Oh iya, ada satu menarik yang saya pengen nyobain. Apa Bah? Gini. Ini ada dua event yang saya alami. Yang pertama di SMP Bogor itu. Waktu saya datang, saya bilang, kalian tulis kekuatan kelemahan kalian sebanyak mungkin dalam waktu 15 menit. Wah, dia ngisi. Cepat sekali ngisi. Kelemahan lebih banyak ini. Nggak jadi masalah. Tuliskan kekuatan kelemahan sebanyak mungkin. Terus di sisi lain, pernah juga di Sekolah Taruna Nusantara, Magelang, para psikolog iseng nanya, coba tuliskan cita-cita. Nggak ada yang bingung ada yang ngisi. Lucu loh. Kenapa anak SMP ditanya kepada kelemahan cepat, tapi ditanya yang sana cita-cita enggak? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin ya belum kebayang mungkin apa. Kok yang ditanya kekuatan kelemahan kok bisa kebayang? Karena memang itu yang dirasain. Iseng yang mana anak SMP coba deh? Kenapa? Iseng mana anak SMP di sini coba? Suruh tulis kekuatan kelemahan sebanyak mungkin. Gitu. Okay. Sebanyak mungkin ya. Minimum 15 pokoknya sebanyak mungkin mau 20 boleh gitu. Iya. Terus nanti yang SMA-nya tanya ini. Tanya Nggak, atau dia saya mau juga cek sebenarnya iseng saya sih. Saya mau lihat anak-anak SMP bisa jawab nggak gitu. Jadi gini, setelah mereka jawab, nanti kamu pisahkan mana yang aktivitas, mana yang sifat. Oke. Yang aktivitas dan yang sifat. Terus nanti lihat ada hubungan nggak? Biasa ada hubungan biasanya. Terus lihat bisa jadi yang dibilang kelemahan itu kekuatan bisa jadi gitu. Gimana sih tak? Yang dibilang kelemahan sebenarnya kekuatan bisa jadi gitu. Ya kan saya orangnya keras kepala gitu. Jadi kekuatan dia. Ini iseng buat semacam survei aja sih. Jadi kalau emang itu benar, pikiran saya benar, maka bisa dipakai buat semua SMP gitu. Tinggal cari guru-gurunya, bukan diri anak-anak gimana sih gitu. Jadi ditanya tadi ya. Kekuatan kamu loh ini gitu. Sebutkan kekuatan dan kelemahan dia sebanyak-banyaknya. Dan tanpa ditentukan sifat atau aktivitas. Oke, udah biarin aja pokoknya. Nanti mereka suruh pisahkan setelah itu udah jadi, suruh pisahkan. Untuk kita lihat ada nggak kaitannya? Mestinya ada kaitan. Mestinya sih. Walaupun bahasa bukan bahasa 34 ya. Iya. Tapi kita bisa lihat kan, ini orangnya begini, orangnya. Oh nih kelemahan saya gampang nangis gitu ya. Iya, gampang nangis. Gampang nangis, emang bisa jadi kekuatan gitu, Pak? Empati. Iya. Udah terharu saya kenapa empati gampang gitu ya. Terenyuh ya, gampang. Saya orang nggak ada empatinya, Pak. Iya kan, saya juga nggak punya empati. Tapi saya pernah punya teman direktur gitu. Dia kadang-kadang saya masuk kamar loh. Ngapain Pak? Kok nangis gitu? Di mejanya. Nggak habis baca ini. Baca koran dia nangis. Tapi lucu, Pak, kalau direktur ternyata gampang nangis. Saya mau fokus ternyata masuk gitu. Kok nangis? Kenapa sih Pak? Ini baca koran nih. Astaga, gitu aja gitu. Tapi ya empati begitu. Nah, Bah, jika tujuan pendidikan ya, Bah ya, dirangkum dalam satu kalimat nih, Bah. Bagaimana Abah mengaitkannya dengan talent mapping? Ya, satu kalimat. Jadi gini, sebenarnya kan tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang mandiri, ya, bermanfaat sesuai dengan potensinya.
mandiri, bermanfaat, dan sesuai dengan potensinya. Manfaat dan potensi udah talent mapping. Iya. Gitu. Ya, jadi tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang mandiri, bermanfaat dan sesuai potensinya. Betul. Dan itu kaitannya nyambung ya tadi talent mapping. Siap, Abah. Nah, Abah nih pesan untuk para orang tua nih, Bah ya. Kira-kira apa nih yang pesan Abah yang bisa dititipkan untuk orang tua agar lebih bijak nih dalam mendampingi anak, tentunya untuk menentukan masa depannya. Saya itu bukan mimpi ya. Iya. Saya merasa punya pesan dari yang menciptakan 34 bakat nih. Jadi Pak siapa? Pak Clifton. Iya, Clifton. Dia ingin bahasa yang 34 ini menjadi bahasa dunia. Karena itu bahasa yang positif dan produktif. Nah, kami sebenarnya sudah baru aja kemarin bicara sama teman-teman. Saya kan bikin buku kan. Nah, ada 4 buku lah. Buku yang pertama tentang bakat, kedua tentang dinamika itu. Saya pengen bikin someday, saya akan bikin e-book terus disebar luaskan kemana-mana seorang baca gitu. Karena dengan membaca definisi baru ini, kita punya bahasa yang positif, produktif, bisa digunakan untuk komunikasi di keluarga gitu. Supaya dari konflik menjadi kontribusi. Jadi nggak usah ikut assessment talent mapping dengan bahasa yang sama, kita sudah menyatukan semua itu. Tapi nunggu habis dulunya di stok ya. Baru kita bagi-bagi, karena kan juga untuk bikin e-book mesti didesain lagi di sini. Iya. Kan tahu kan yang buku merah kan? Iya. Nah itu mau dibikin e-booknya. Mau bikin e-booknya. Bagi aja lah gitu. Iya. Saya udah punya 2 bukunya. Yang e-book yang merah sama yang biru ya. yang dinamika. Dia itu luar biasa. Mantap banget. Jadi pulang-pulang saya ngitung dulu ada berapa jumlah, kita ngabisin gimana caranya, baru terus kita bikin e-book mungkin ya tahun depan lah gitu. Karena penting banget sih kita tahu bahasanya, penting banget. Kayak tadi kan komen kita ganti dengan keras kepala diganti dengan gitu. komen, curiga diganti dengan deliberatif. Terus kerasa kerusuh gitu ya. Kan orang kerasa kerusuh kan orang nggak suka, diganti dengan aktivitas. Karena ternyata ada butuh orang yang begitu juga pada peran tertentu. Iya, betul. Yang nggak pakai mikir, dia langsung aja. Jalan aja dulu, action aja dulu ya Pak ya. Iya, karena kalau mikir terus nggak jalan-jalan ya Pak. Itu saya banget Pak. Iya. Jadi hal-hal yang terlihat negatif tapi setelah definisi itu jadinya positif ya Pak ya. Betul. Dengan hanya merubah bahasa dikit aja. Iya. Jadi ternyata bagus ya gitu. Iya. Nah kebayang kan kalau orang tua tahu itu bahasa itu kan jadi menarik. Iya. Dan saya nggak tahu, saya tuh merasa gitu karena saya merasa dia pernah ngomong di bukunya gitu. Nggak tahu nancep ke sini sih, cuma buku yang mana saya tidak tahu. Yang 34 tema bakat berarti ya, Bah ya. Berarti tema bakat di talent mapping sama yang Clifton itu sama ya, Bah ya? Sama ya. Jadi dari 34 tema bakat itu harapannya bisa mendunia, jadi bahasa dunia berarti ya, Bah ya. Itu akan mengurangi bully sebenarnya. Karena kan seperti gini, orang tua nggak sengaja membuli anak tiap hari loh. Nggak sengaja kan, karena dengan dia ingin anaknya seperti dia gitu, ya ngamuk lah, marah-marah, jadi dia bully terus anaknya tidak begitu. Ternyata sifat anaknya bertolak belakang ya Pak. Bisa bertolak belakang gitu kan. Kan kasihan. Betul, jadi nggak match ya. Jadi kalau orang tua paham gitu ya tentang istilah bakat gitu ya Pak ya, dan paham juga tentang bakat si anaknya, justru akan lebih bijak ya Pak ya. Jadi kolaborasi jadinya kan, bukan konflik. Iya, nggak konflik tiap hari. Oke Abah. Nah, dan untuk classmate di Edu Global School ya, untuk siswa yang sedang mencari jati diri nih Bah, apa nih satu hal penting yang perlu mereka sadari tentang talent mereka Bah? Jadi yang paling penting adalah kita harus yakin banget bahwa setiap orang tuh punya potensi itu dulu tuh. Karena kalau kita tidak yakin maka jadi masalah besar kan. Nah kalau keyakinan udah ada maka pasti ada usaha buat menggali kan. Menggalinya macam-macam, bisa dengan tes ini, bisa juga dengan nyoba aktivitas. Jadi menemukan diri itu ada 2 dimensi. Bisa menemukan sifat yang produktif yang namanya karakter tadi, bisa juga dengan enjoy easy melakukan sesuatu itu. Jadi
Anda harus aktif mencoba berbagai macam kegiatan, lalu rasakan, oh ternyata saya sukanya ini, sukanya ini. Nanti kelihatan itu daerah mana kita suka itu. Gitu. Nah itu ada kaitan sama nanti karakter kinerjanya, ada kaitan. Tapi yang penting pertama itu dulu, yakin bahwa kita punya sesuatu gitu. Tapi sesuatu bukan untuk disombongkan ya, sesuatu untuk dipertanggungjawabkan, karena ini dikasih untuk jadi memberi manfaat. Jangan lupa loh, kita dikasih senjata untuk memberi manfaat. Jadi berarti untuk melindungi orang, bukan untuk nembak orang. Iya. Gitu ya. Iya betul. Jadi karena kita sudah diberikan potensi itu ya, Bah ya. Potensi itu sebagai alat ya untuk tadi memenuhi tugas yang Allah berikan kepada kita gitu ya, Bah ya. Dan tadi kaitannya dengan karakter kinerja sama karakter moral itu berarti kan ada kaitannya dengan yang biasa Abah sampaikan ya, aktivitas 4E ya, Bah ya. 4E ini apa aja, Bah? 4E itu enjoy. Jadi kalau kita beraktivitas sebaiknya harus enjoy. Iya. Kedua easy. Mudah ya. Ketiga excellent. Jadi setelah kita tahu enjoy isinya, lalu kita latih supaya menjadi excellent. Nah kalau sudah excellent baru kita mulai earn itu bisa juga manfaat, ya. Bisa juga uang apapun juga lah. Tapi ada hasil yang didapatkan dari aktivitas kita yang tadi enjoy easy excellent tadi. Iya, jadi itu ya, Bah ya, kalau kita kaitkan karakter moral sama karakter kinerja emang alatannya dengan tadi ya 4 activity ya, 4 activity yang mana yang tadi yang duanya kaitannya dengan kinerja berarti ya, duanya kaitannya dengan moral atau satu yang kaitannya dengan moral. Itu jadi satu sih, tapi yang earn ini termasuk manfaat bagi orang. Berarti 3-nya masuk ke karakter kinerja. Satunya baru karakter moral ya. Oke, siap. Jadi memang penting ya si siswa gitu ya di classmate ini, terutama di Edu Global School, untuk mencari jati diri ya, dengan menyadari bakatnya di mana tadi bisa dengan digali dengan melakukan berbagai aktivitas ya, Bah ya. Atau juga bisa dengan tes talent swapping. Nah, kalau di Edu Global, Bah, kita udah pakai tes talent swapping. Bahkan di kelas 1 ya kita udah menggunakan sebelum masuk kita menggunakan ST30 plus yang 15 dari Panca Indra. Jadinya kita sebutnya ST45, Bah. Jadi kan Pandu 45 kan yang buatan. Nah, yang itu saya belum menguasainya, Bah. Jadi kita menggunakan yang ST45, maksudnya yang ST30 plus 15. Kemudian di kelas 1-nya kita atau kelas 2 kita pakai PSTP. Kelas 1 awal lah ya. 1 akhir sama kelas 2 awal. Di antara itu kita menggunakan PSTP yang kemarin itu, yang dari Kang Dani. Dan nanti biasanya di kelas 2 semester akhir baru kita menggunakan talent mapping. Jadi sebetulnya 3 penemuan Abah itu dipakai di sama. Kenapa? Biar lebih lengkap, Bah. Jadi biar si anak dari awal sudah tahu nih peta bakatnya di mana gitu ya. Kemudian diperyakin lagi nih, diperlengkap lagi dengan memang sih tidak bisa sekaligus ya, karena kan menemukan diri bukan instan lah. Iya. Ada waktunya lah. Coba lagi sampai ketemu nanti, karena seringkali kan kebiasaan juga mempengaruhi hasil kan. Betul. Jadi mesti berapa kali sih. Iya, jadi biar ada di lingkungan juga kan ya, Pak, ada pengaruh lingkungannya gitu ya, ada pola belajar dia juga mungkin yang bisa mempengaruhi. Makanya kita dari sejak awal masuk Edu Global di PPDB-nya kita sudah menggunakan yang ST30 tadi. Kemudian setelah masuk kita mereka tes PSTP-nya yang kalau kata Kang Dani ini lebih simple gitu ya, hasilnya lebih cepat gitu, tapi masih tetap akurat gitu kan. Nah baru yang di menjelang kelas 2 akhir kita menggunakan talent mapping. Nah itu untuk memetakan lebih ini lagi kejurusannya, seperti itu, Abah. Gitu. Nah, Abah nih sebagai penutup nih, Bah, tak terasa nih ya. Udah jam berapa? 12.45. Nah, sebagai penutup nih, mohon Abah melengkapi kalimat ini nih, Bah ya. Pendidikan yang selaras dengan talent akan menghasilkan manusia yang produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, gitu ya. Oke. Aduh, terima kasih Abah, luar biasa ya. Oke, classmates, obrolan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap anak punya jalan masing-masing.
ya. Tidak semua harus hebat di hal yang sama, tidak semua harus sukses dengan cara yang sama. Talent swapping bukan soal memberi label, tapi tentang membantu kita memahami diri agar langkah kita lebih sadar, lebih selaras, dan tentunya lebih bermakna. Terima kasih banyak Abah Sama-sama. atas insight dan kebijaksanaan yang sangat berharga di hari ini. Dan untuk Let's Mate, jangan buru-buru membandingkan diri. Kenali dirimu, pahami talentmu. Karena masa depan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras dengan dirinya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Edu Global Podcast. Yeay!